Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya saya masih bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan mata kuliah pendidikan sepanjang hayat. Saya, Lidiana Aulia, selaku moderator juga penyampai materi, serta rekan saya yang bernama Fatima akan menyampaikan chapter 9 tentang keterampilan, nilai, sikap, dan pengetahuan dalam kurikulum. Nah, di sini ada keterampilan dan industri. Kita bisa belajar dari industri. Pada tahun 1995, European Roundtable of Industrialists atau ERT beralasan bahwa industri Eropa harus merangkul konsep pembelajaran seumur hidup untuk menyesuaikan tenaga kerjanya dengan realitas baru daya saing di pasar dunia. Keterampilan tingkat tinggi dan fleksibilitas orang-orang di tempat kerjanya menurutnya adalah atribut yang harus dikembangkan sejak usia dini di sekolah dan kemudian di perguruan tinggi dan universitas. Nah, kita semua bisa membuat daftar keterampilan, nilai, dan atribut. Salah satu kesulitannya yaitu bagaimana menerapkannya ke pikiran kita. Dan di sini kita bisa belajar dari industri. Seperti yang dikatakan oleh Langworth dan Davis, ada ratusan contoh inisiatif dan teknik yang telah digunakan dalam kursus pelatihan industri untuk meningkatkan kapasitas pembelajaran seperti teknik relaksasi dan pembelajaran, lalu stimulasi kreativitas melalui musik, latihan otak kanan, analisis transaksional, dan imajinasi. Nah, semuanya merupakan teknik yang terbukti untuk merangsang pikiran, meningkatkan kreativitas, meningkatkan keterampilan belajar, serta meningkatkan kinerja. Lalu ada membujuk para pemangku kepentingan. Nah, persyaratan pembelajaran di abad ke-21 kini telah berubah. Tidak cukup hanya mengubah silabus menjadi sistem berbasis keterampilan lalu menerapkannya. Dalam kebanyakan kasus, masalah saat ini terbatas pada penjelasan sistem ujian, bagaimana kurikulum dirancang untuk mengakomodasi kekhasan mereka, dan bagaimana siswa dipersiapkan untuk menghadapi rintangan yang ada di depannya. Nah, tugasnya adalah untuk menciptakan audiens yang lebih cerdas, yang akan menuntut relevansi dengan kehidupan masa depan, pengembangan keterampilan dan kompetensi jangka panjang, serta lingkungan belajar yang menarik. Setelah mencapai itu, tugas selanjutnya adalah mengembangkan strategi proaktif untuk melibatkan anak-anak dalam memahami informasi yang mereka terima, serta mengubahnya menjadi pengetahuan dan pemahaman. Perkenalkan, nama saya Fatima Rosapira Ajara. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mempelajari cara berpikir. Perpindahan ke pembelajaran individual yang diarahkan sendiri dan penggunaan TIK akan menentukan pentingnya metodologi cara berpikir. Karena dengan itu, siswa akan mempunyai rasa tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri dan akan menuntut mereka menjadi lebih analitis dan kreatif pada saat yang bersamaan. Cara belajar menjadi hal yang konstan dalam situasi e-learning. E-learning berarti ruang baru dan lebih baik untuk belajar. Ini merupakan cara setiap individu untuk dapat mempelajari apa yang mereka inginkan dengan rasa yang menurut mereka itu nyaman dan akan mampu mendidik diri mereka sendiri. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang mengembangkan keterampilan kritis. Laporan dari UK Advisory Group tentang kewarganegaraan yang dikepalai oleh Sir Bernard Crick berbicara tentang nilai dan tanggung jawab serta keterampilan dan kompetensi. Tanggung jawab sosial dan moral keterlibatan komunitas menurut pendapatnya adalah apa yang harus kita miliki setelah lulus dari sekolah. Kita harus mempelajari hal-hal seperti itu dengan cara menjadi seseorang yang lebih aktif. Pengembangan pikiran kritis selalu menjadi tujuan pendidikan tinggi. Keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi super learner dapat disamakan dengan karakteristik organisasi pembelajaran. Dalam hal ini, peserta didik sendiri menjadi organisasi pembelajaran, cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat, tetapi juga terus-menerus menambah inti dari keterampilan pribadi. Dan terakhir, super learner, pembelajaran kualitatif. Kualitas pembelajaran dan cara penerapannya di dunia luar, itulah yang membuat perbedaan antara pelajar dan super learner. Listen.
Kita dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan diri kita sendiri dengan cara mendengarkan suara batin sendiri yang mengatakan bahwa kita bisa mengembangkan potensi diri kita sendiri. Evolve. Kita menaiki tangga pembelajaran yang mengarah dari ketidaktahuan pengetahuan yang akhirnya menjadi paham atau menjadi tahu. Adapt. Kita memodifikasi pemikiran, perilaku, dan pola pikir diri kita sendiri untuk mengatasi dengan mudah perubahan dunia di mana kita hidup. Reciprocate. Mereka mengakui kekuatan kreatif mereka sendiri untuk mengubah dunia mereka melalui pembelajaran dan partisipasi dalam masyarakat di mana mereka tinggal. Network. Mereka melihat keluar ke dunia dan mengumpulkan kekuatan dengan berbagi pembelajaran mereka dan hasil-hasilnya dengan orang lain di lebih luas komunitas internasional. Enjoy. Mereka menghidupkan pembelajaran mereka sendiri dan orang lain melalui antusiasme dan tekad mereka untuk menjadikan pembelajaran yang menyenangkan. Reflect. Mereka belajar dari masa lalu, memahami masa kini, dan merenungkan masa depan melalui pembelajaran. Yang terakhir, support. Mereka merangsang orang lain dan bertindak sebagai mentor dan pembantu empati dalam perjalanan penemuan diri mereka melalui pembelajaran. Terima kasih kepada Fatima yang sudah menyampaikan materi dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajarannya. Semoga ilmu yang ada dalam video tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.